Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fatika Ningsih dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Angkatan 24 dengan 3 digit NIM terakhir 024. Nah, pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang laser cutting. Saya akan menjelaskan 4 bagian. Yang pertama, saya akan membuat video tutorial mengenai pembuatan nama pada aplikasi CorelDRAW atau Corel Laser. Kemudian yang kedua, menjelaskan cara cutting lasernya dengan mengcutting nama yang telah kita buat tadi dari proses awal sampai akhirnya. Kemudian yang ketiga adalah saya membuat tutorial mengenai cara menggambar holder LCD pada CorelDRAW. Kemudian yang terakhir adalah saya akan mereview atau menjelaskan tentang beberapa gambar yang berhubungan dengan laser cutting melalui aplikasi CorelDRAW atau Corel Laser. Nah, baik. Pertama kita klik file, kemudian kita klik new. Dan kita namakan misal tugas 9. Fatika. Nah, setelah itu kita akan membuat namanya. Pertama, saya akan menggunakan rectangle dulu sebagai si backgroundnya atau alasnya. Dan di sini ukurannya bisa kita ubah. Saya ingin ukurannya 10 kali 2 saja. Oke. Jadi seperti ini. Kemudian kita membuat namanya dengan memencet text tool. Kita buat di bawahnya dulu aja. Dan saya namakan misal stereo. Oke. Atau kapital semua boleh. Stereo gini. Oke, gini. Kemudian kita ubah fontnya sesuai dengan apa yang kita mau. Di sini saya ingin mengubah ini saja. Oke. Kemudian ukuran fontnya juga bisa kita ubah, kita sesuaikan sesuai yang kita mau. Nah, misal segini aja. Oke. Nah, ketika sudah cocok, kemudian kita klik kanan dan kita klik convert to curves. Nah, supaya ini tuh langsung slim atau langsung fit di bagian stereonya ini. Kemudian kita drag saja, kita zoom dulu. Kita drag saja ke atas ini. Nah, oke. Pastikan sisi ini menempel dengan garis. Oke, seperti ini boleh. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita membuat garis untuk membuat garis ke kanan seperti ini dan ke sini. Oke. Kita menggunakan tools yang namanya shape tool dan kita tarik dari atas ya sampai sini. Dan pastikan ini tuh menempel ya di bagian fontnya. Kemudian yang kiri pun sama, kita tarik. Nah, gini. Ini nggak nempel nggak apa-apa untuk jarak. Kemudian kita klik. Kemudian kita klik kanan dulu di bagian si garis hitam ini, kita convert. Kita klik titik di sini. Pastikan di tengah-tengah ini ya, titik ini. Misalnya geser aja, klik kanan terus kita klik add. Oke. Kemudian yang sini juga pastikan di tengah-tengah ini. Dua titik, klik kanan, kita klik add. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah menarik garis ini, segitiga ini ke tengah. Pastikan berada di garis lurus tengah-tengah ini. Nah, ini kan belum lurus, kita luruskan. Oke, nah sudah. Kalau belum lurus masih bisa kok. Oke. Seperti ini aja kan apa-apa. Nah, setelah itu kita membuat si segitiga seperti ini untuk nanti kita buat lubangi di mesin cuttingnya. Kita menggunakan tool yang namanya kita menggunakan ini dulu, shape tool dulu. Kemudian kita klik di garis mana aja yang kita anggap tengah, sini atau sini boleh. Dan sini aja. Oke. Kita klik kanan, kita klik add dan kita tarik aja. Dan pastikan di bawah itu 0,00. Nah,
Oke, kemudian kita buat bolongannya untuk nanti jadikan gantungan kunci. Kita pakai yang lingkaran ini. Nah, seperti ini. Ketika kurang besar, kita besarin aja. Dan pastikan ininya tuh di tengah. Oke. Nah, sudah seperti ini. Seperti ini saja. Nah, garis ini dan garis ini kan masih menempel ya. Gimana caranya biar garis ini tuh hilang? Nah, caranya seperti ini. Kita drag aja semua. Nah, kemudian kita warnain dulu. Menggunakan outline. Kita buat outline-nya dulu di hairline outline. Kemudian kita warnanya itu novel ya. Oke, kayak gini jadinya. Nah, ini kan masih ada garis-garisnya nih. Ini kan harus terpotong ya. Gimana caranya biar terpotong? Oke, kita drag aja dulu semuanya. Kita klik range, kita klik shaping, kita klik build. Apa sudah? Nah, pada itu garis ini akan hilang. Dan garis-garis yang lain juga akan hilang kalau ini menempel gitu. Oke. Satu lagi, kita akan menambahkan si outline-nya ini. Oke. 0,5 aja mungkin. Oke. Kita bisa arrange lagi. Kita bisa arrange shaping, ini boundary juga bisa. Arrange lagi aja shaping terus build. Oke. Kemudian tadi hilang ininya. Kita tambahin lagi aja pakai ellipse tuh. Ini yang terlalu besar. Pastikan ini posisinya di tengah-tengah. Ini sini aja. Oke. Kemudian kita di sini saya akan jelaskan tentang mesin laser cutting. Yang pertama ada tombol main switch, di mana tombol ini adalah tombol utama atau tombol power utama. Kemudian ada laser switch. Nah, yang kedua ada up platform dan down platform, ini untuk arah. Kemudian kita menyalakan tombol main switch dengan cara diputar, dan maka mesin laser cuttingnya akan bergerak ke posisi awal. Nah, kemudian di sini ada current adjustment atau pengatur arus. Di sini ada kelipatan 10, kelipatan 1, dan kelipatan 0,1. Yang kiri 10, yang tengah 1, yang kanan 0,1. Nah, oke, itu 0,1. Nah, setelah itu kemudian kita mencoba untuk membolongi untuk percobaan ketika si lasernya diberi kekuatan atau power. Apakah si akrilik ini akan bolong? Kita lihat. Nah, seperti ini prosesnya. Dan ketika kita menyalakan main switch lagi, maka si laser ini akan berada di tempat si akrilik berada. Nah, kita coba untuk membolonginya dengan menggunakan power 300. Nah, seperti ini kita mengaturnya pada aplikasi Corel Laser. Kita mengatur titik nolnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita melakukan yang namanya preview, atau nanti si lasernya ini akan bergerak sesuai dengan desain yang kita buat, tetapi hanya pada bingkai terluar dari si desainnya. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, ini adalah desain kelompok kami yang kita buat. Ukurannya adalah 10 cm x 2 cm. Nah, kita atur. Nah, setelah itu kita nyalakan laser switch-nya untuk menambahkan power pada lasernya. Nah, kita langsung saja kita proses laserannya atau cuttingannya. Kita sesuaikan dulu posisinya sesuai dengan titik 0 yang ada pada Corel Draw tadi yang kita atur. Nah, kita lihat, kita aturlah di aplikasi speednya mau berapa. Kita coba pakai 25 speednya.
Oke. Nah, kemudian kita preview lagi. Oke, maka si mesin laser akan bergerak sesuai dengan frame terluar dari desain yang kita buat. Oke, kemudian langsung saja kita masuk ke pengcuttingannya. Kita langsung saja klik cutting dengan power kita tadi speednya 25 dengan powernya 300 atau 30, dan proses pengcuttingan dimulai. Oke, dimulai dari pinggir-pinggirnya dulu. Oke, sesuai dengan desain yang telah kita buat tadi. Namanya adalah stereo. Kita tunggu sampai proses pengcuttingannya ini selesai. Oke, bisa dilihat di sini proses pengcuttingannya menuju ke selesai. Sangat persis dengan desain yang kita buat tadi di CorelDRAW dan sangat detail. Oke, sudah selesai. Nah, ini dia hasilnya. Oke, baik, selanjutnya kita akan membuat desain atau puzzle di CorelDRAW dengan bantuan jangka sorong untuk mengukur si LCD-nya ini. Nah, di sini udah ada panjangnya, panjang boardnya ada 80, kemudian ada lebarnya 36, kemudian ada panjang LCD-nya 71, kemudian ada lebar LCD-nya 24, ada jarak LCD dan board tanpa pinnya 5,1, oke, dan lain-lain ini ya. Langsung saja kita buka di CorelDRAW-nya. Di sini saya sudah membuat desainnya yang sudah jadi. Saya akan mencontohkan saja bagaimana cara membuat ini. Yang pertama kita menggunakan rectangle. Misalnya saja kita ukur tadi panjangnya kan 80 misal. Berapa sih tadi? 120. Oke, misal gini. Ininya 70 aja deh. Kecilannya atau 80. Oke. Kemudian kita membuat lagi seperti persegi panjang kecil-kecil ini. Kita cek dulu ini ukurannya berapa ya. Ukurannya dia 20 x 3. Nah, caranya kita bentar. Nah, kita buat persegi panjang seperti ini. Caranya ini tadi 20 kan. 20 kali 3. Oke, seperti ini. Kita salin-salin aja. Ini kan udah, kita salin aja kayak gini, terus Ctrl C, terus Ctrl V gitu, terus geser, disatuin aja dulu. Oke, terus Ctrl V lagi boleh, kemudian disatuin. Oke, udah nanti ya. Kemudian ini kan ada berapa sih kan, 1, 2, 3, 4, 5, misal 5 ya. Dia ini dari 3, ini Ctrl V lagi. Oke, 4. Oke, kalau mau miring dilurusin aja. Oke, terus satu lagi, Ctrl V lagi. Oke, gini aja nggak apa-apa. Terus kita drag aja dari sini ke sini. Terus kita atur posisinya mau di mana. Misal di sini kan. Oke, di sini. Kalau ini gimana? Ini agak ke atas. Ya udah, kita ikut ke atas aja. Di sini misalnya. Nah, kan yang ini kan cuma 1, 2, 3. Berarti yang 2 ini hapus aja. Misal ini hapus. Dilihat aja. Nah, gini kan. Nah, kemudian dilihat aja.
nih udah sama kan. Kemudian lakukan hal yang sama di pinggirannya ini juga, sini juga, ini juga. Nah, ketika membuat ini kita menggunakan tuh yang namanya elips. Kita buat deh di sini misal. Oke, yang kecil aja seperti contoh. Itu diameternya berapa ya? Kita lihat. Ini 3,2. Mana gambar kita? Oke, ini oke. Mungkin kurang besar ya. Oke, kita coba. Kita Ctrl C lagi, terus Ctrl V. Nah, kita misal kita mau ini yang ini dulu, bisa nggak ya kira-kira? Ini Ctrl C, Ctrl V deh. Kita buat yang bawahnya sama deh, Ctrl V juga. Kita buat yang sini dan pastikan ini lurus ya sama yang atasnya, karena ini contoh jadi bebas aja dulu. Oke, ini yang kini juga sama. Oke, misalnya di sini. Oke, ini harus lurus ya, pastikan lurus dengan ini. Nah, kemudian kita membuat ini misalnya menggunakan rectangle. Kita buat aja rectangle dari sini. Oke, seperti ini. Oke, kemudian kita membuat ini bentuk trapesium dengan cara menggunakan apa? Dengan cara menggunakan mana? Nah, setelah jadi kayak gini, nanti bisa dirapin lagi. Kita akan menambahkan apa sih? Oh, ini seperti ini lagi. Nah, pastikan ini lingkaran ininya. Oke, kita pakai ini. Ini berada di sini ya, di pojok pojokan. Ini sesuai ukurannya dengan yang kita ukur tadi. Kita Ctrl C aja, kemudian Ctrl V. Kita salin-salin aja. Di sini ya. Kemudian di sini ternyata. Di sini. Kita Ctrl C dan Ctrl V. Di sini. Oke, di sini ini bawah. Oke, sudah. Dan untuk yang di sininya, ini misal kita udah bikin ya, hadap sini. Kita copy aja kayak gini. Terus kita Ctrl C, Ctrl V. Terus kita pindahin di sini misalkan. Ini juga Ctrl C lagi, Ctrl C lagi. Nah, sini. Kemudian misal ada lagi kan di kanannya, kita copy aja. Lihat. Yang di sini aja, coba kita Ctrl C, Ctrl V. Oke, kita copy di sini. Harus lurus sejajar dengan ini. Kemudian kita Ctrl C, Ctrl V lagi. Kita di sini misal
Oke, udah jadi part yang ini kan. Kemudian yang selanjutnya juga sama, kita membuat rectangle juga. Kita membuat persegi panjang yang banyak, kemudian kita tempelkan, dan garis yang atas ini, persegi panjangnya sini dihapus, ini juga dihapus, ini juga dihapus. Intinya garis-garis yang penghubung antar ini dan ini, biar ada gapnya, biar ini hilang, dihapus. Yang bawah juga sama sebenarnya, ini pembuatannya sama dan hanya dibutuhkan kontrol copy paste aja. Kalau misalnya udah bikin satu bangun udah jadi, kita di kontrol paste aja karena ini berpasang-pasangan. Ini juga sama, ini yang kayak tadi yang ini, cuman ini nggak ada si persegi panjang kecil ini. Oke, sekian tutorial dari saya. Yang pertama saya akan mereview bintang ini. Caranya adalah kita klik kanan, nah kita klik add. Oke, nah kemudian kita tarik ke tengah, set, nah sampai jadi bintang. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada bintang-bintang selanjutnya. Kemudian untuk backgroundnya ini kita menggunakan rectangle aja, ini bebas, ukurannya bebas. Misal mau bintang yang kecil boleh gini. Dan kita menggunakan shape tool, kita klik yang ini, terus kita klik it. Nah, untuk yang ini kita delete aja. Oke, kita klik lagi, kita klik it. Oke, coba karena ini salah, kita hapus ini. Oke, jadilah bintang yang kecil. Lakukan hal yang sama pada bintang-bintang selanjutnya. Kemudian kita review yang line ini. Nah, ini kan menggunakan persatuan antara ini elips ini, kemudian nanti dipotong, kemudian kita menggunakan ini kan, ini terus kita buat yang lebih besarnya lagi, inilah intinya. Nanti kita bisa sesuaikan kayak sesuai ukurannya. Oke. Gini lah nanti, karena ini segi 6, nanti bisa diubah juga dengan cara kayak tadi, kita mengklik di sini, diklik kanan, add. Oh salah, gini lah intinya, buat jadi segi 6. Kemudian kita review yang leaf juga. Ini kita membuat garis dari sini ke sini, kemudian kita menggunakan elips juga bisa. Terus kayak nanti menggunakan shape tool, kita titiknya dimanain, terus dilonjongin gitu, terus ini dihapus di bagian sini. Kemudian ada juga yang love juga sama, ini menggunakan 3 elips, kayak elipsnya di sini 1. Oke, terus 1 lagi. Oke. Terus 1 lagi juga di bawah. Nah, nanti gimana caranya ini untuk membentuk, dilengkungkan dengan cara menggunakan shape tool untuk membentuk love. Yang ini juga sama. Ini bentuk kopian kecilnya dari ini, cuman garis yang sini dihapus. Nah, kemudian ada diamond. Nah, ini sangat easy ya, karena kita menggunakan rectangle juga bisa. Selalu menggunakan rectangle dan dijadiin segitiga. Gimana caranya? Kita
kita klik aja titik, salah satu titik. Oke, bisa. Dan kita ini kan jadilah segitiga, atau segitiganya mau dibikin segitiga apa, segitiga sama kaki, segitiga juga bisa banget. Kita buat segitiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu. Mungkin itu saja review dari saya. Terima kasih.